Selamat siang, saudara sekalian, dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Law Channel. Pada hari ini, saya akan membahas masalah yang berhubungan dengan tanah, yaitu tanah hak Igendom dan tanah-tanah yang ada atau yang terhubung dengan tanah-tanah hak barat, ya, di mana sebelum Indonesia merdeka. Yang kami bahas di sini adalah masalah konversi tanah-tanah yang berstatus tanah hak Igendom atau tanah hak milik. Ya. Tanah hak Igendom ini adalah tanah hak milik hak barat yang dulu diatur di dalam KUH Perdata, ya, KUH Perdata, di mana diatur dalam pasal 470, ya, BW. Namun setelah keluarnya dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, ya, tahun 1960, yaitu Undang-Undang Nomor 5, ya, tahun 1960, maka hak Igendom ini diatur di dalam undang-undang tersebut harus dikonversi menjadi hak milik, tetapi tidak dikeluarkan seketika harus dijadikan hak milik, tetapi diberi waktu selama 20 tahun. Ya, karena Undang-Undang Pokok Agraria ini berlaku 24 September tahun 1960, maka 20 tahun kemudian batas akhirnya adalah 24 September, ya, tahun 1980 harus sudah dikonversi menjadi hak milik. Nah, di sini yang perlu dijelaskan, bagaimana hak Igendom itu setelah berlakunya UU PA. Ya, ini kadangkala prosedur dan aturan yuridis kadangkala kurang dipahami sebagian orang atau masyarakat, ya. Dan hak Igendom ini kebanyakan itu dipunyai oleh orang-orang Eropa yang dulu tinggal di Indonesia atau orang-orang zaman Belanda yang tunduk pada hukum barat. Mungkin saja sang suami orang dari Belanda atau Eropa yang menikah dengan orang pribumi, ya, tanahnya yang dikelola atau ditempati masih hak Igendom, ya. Jadi hak Igendom ini berarti hak milik secara mutlak, sebenarnya hak milik secara mutlak, ya, dari zaman Belanda, ya, dari zaman Belanda. Tapi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria harus dikonversi. Nah, bagaimana kalau setelah 20 tahun tidak dikonversi? Ya, setelah 20 tahun tidak dikonversi menjadi hak milik. Ya, ini akan jadi suatu permasalahan hukum. Ya, misalnya untuk lebih jelasnya, saya beri contoh seorang Belanda, ya, yang menikah atau seorang Eropa yang menikah dengan istrinya orang pribumi. Ya. Misalnya usaha sang suami, ya, Mr. X misalnya, ini mempunyai usaha sebuah hotel misalnya.
mempunyai usaha sebuah hotel. Dia menikah dengan orang pribumi, mempunyai 4 orang anak misalnya. Tetapi dalam faktanya, setelah 24 September tahun 1980, tanah belum dikonversi menjadi hak milik. Nah, bagaimana ini status hukumnya? Kalau kita melihat status hukumnya, ini punya usaha hotel ini, anaknya kebetulan yang 3 menempati di situ, misalnya yang 1 kawin dengan orang asing, ya, di luar negeri. Ya. Sampai sekarang ini bisa enggak ini dialihkan menjadi hak milik? Nah, pertanyaannya. Ya, untuk dialihkan menjadi hak milik meskipun sudah terlambat, tapi harus diingat. Ya, harus diingat bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 diberi waktu 20 tahun harus sudah dikonversi menjadi hak milik. Kalau tidak, maka tanah hotel tersebut dan tanah-tanah pekarangannya akan menjadi tanah negara. Nah, dalam hak Eigendom ini jadi tanah negara. Tapi tanah negara yang tidak bebas. Artinya di sini bahwa tanah negara itu terikat dengan hukum perdata. Ya. Misalnya saja, kebetulan saya contohkan tadi adalah pemiliknya Mr. X kawin dengan pribumi. Kalau itu Mr. X kawin dengan orang Eropa, sekarang tinggalnya di Eropa. Sekarang yang menempati di sini orang yang diberi kuasa, misalnya diberi kuasa untuk menempati, misalnya pengelolaan hotel, ya diberi kuasa penuh oleh pemilik hak gendong. Nah, sekarang ini karena hak gendong itu tidak bebas, artinya di sini terikat dengan hukum keperdataan. Tanahnya masuk tanah negara, jadi tanah negara. Tetapi pemilik hak gendong yang sudah pulang ke negaranya bisa menuntut pada yang diberi kuasa tadi, ya, yaitu secara perdata, bukan tanahnya, tapi bangunan hotel, nilai kerugian hotel yang bisa dituntut. Ya, hanya bangunan gedung hotel saja yang bisa dituntut kerugian pada yang nempati, yang diberi kuasa misalnya. Nah, di sini tanah negara tadi, siapa yang nempati di situ memelihara secara baik tanah tersebut. Di sini dia sesuai dengan PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Maka yang menempati minimal 20 tahun tanah negara, dia bisa mengajukan hak milik. Ini hukum yang bisa terjadi terhadap hak gendong. Jadi, tapi yang diberi kuasa ini bisa mengajukan hak milik, tetapi tidak mudah, ya. Tapi tidak mudah. Tapi PP 24 mengatur menguasai tanah negara 20 tahun bisa mengajukan hak milik. Tetapi di situ ada bangunannya, bangunan hotel. Bangunan hotel bukan yang menguasai, yang membangun adalah pemilik hak gendong. Nah, ini harus diselesaikan lebih dulu dengan yang punya hak gendong. Misalnya diberi ganti rugi, ataupun musyawarah mufakat dengan pemilik hak gendong bahwa hotelnya ini kami istilahnya ya dibeli, ya peralihan hak hotelnya kepada yang menguasai dengan nilai yang disepakati, ya. Secara musyawarah mufakat ada bukti penggantian kerugian hotel, nah, misalnya di notaris, ya.
Ini sebagai syarat untuk mengajukan sertifikat tanah negara yang di atasnya ada hotel, tanahnya adalah tanah HE Gendom, sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 harus dikonversi tahun 80. Maka pemilik HE Gendom hanya punya hak perdata dengan bangunannya. Tanahnya sudah beralih ke negara. Negara sesuai PP 24 tahun 97, tanah negara yang dikuasai atau ditempati oleh seseorang minimal 20 tahun bisa mengajukan sertifikat. Tapi untuk tanah HE Gendom ini, si yang menempati ini harus menyelesaikan dulu dengan pemilik bangunan ini. Harus ada penyelesaian secara keperdataan. Itu nanti yang dilampirkan bahwa penguasaan tanah beserta bangunan sudah dikuasai secara yuridis. Ya, jadi nanti bisa mengajukan ke RT, RW, kelurahan, surat keterangan penempatan tanah negara. Ya, itu harus ada. Jadi terus menceritakan ya dalam permohonan sertifikat itu harus ada riwayat. Ya, riwayat tanah itu harus ada secara kronologis, riwayat tanah negara dia menempati dari HE Gendom. Subjek dan objeknya ini nyambung. Dia sendiri yang mengajukan memang ada kronologisnya, dia menempati di situ. Ya. Jadi ada riwayat tanahnya. Ya. Kemudian ada bukti-buktinya. Kemudian ada saksi-saksinya. Ya. Ini ada saksi-saksinya, kemudian ada keterangan penguasaan tanah dari kelurahan atau desa, keterangan dari RT, RW, kelurahan menempati tanah negara sebagai syarat untuk mengajukan sertifikat hak milik di BPN sesuai dengan PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Ya. Beserta tambahan-tambahan yang lain, bukti-bukti yang mendukung dilampirkan. Itu bagi yang menempati tanah negara oleh pemilik HE Gendom yang ada di luar negeri tapi masih atas nama Master X misalnya. Nah ini kurang lebih syarat dan cara untuk mengajukan hak milik terhadap tanah negara. Dasar hukumnya PP 24 tahun 97. Ya. Namun kalau tanah HE Gendom karena tanah negara yang tidak bebas, artinya menguasai, menguasai tanah itu 20 tahun, tapi bangunan di atasnya bukan pemilik yang menguasai. Harus diselesaikan dulu secara keperdataan, win-win solution, musyawarah mufakat dengan pemilik. Misalnya sebuah bangunan, entah itu hotel, entah itu rumah mewah. Ya. Di kota-kota besar banyak sekali HE Gendom yang sampai sekarang ini belum terselesaikan. Ya. Karena apa? Karena kemungkinan besar masyarakat tidak tahu aturan hukum yang berlaku. Ya. Kemudian kurang sosialisasi daripada pihak-pihak yang terkait terhadap tanah-tanah negara misalnya. Tetapi ini saya di Sandi Sulasalul Channel ini akan memperjelas bagaimana yang menguasai tanah negara HE Gendom ini untuk bisa dijadikan hak milik. Ini kami bisa membantu terhadap sosialisasi terhadap bekas-bekas tanah HE Gendom. Nah ini salah satu contohnya kalau itu menguasai bukan tanah hubungan darah ya. Jadi menempati karena diberi kuasa untuk menempati. Kalau tidak dikonversi 20 tahun menjadi tanah negara, yang menempati berhak mengajukan hak milik. Tetapi hak milik tidak bebas.
Karena bangunan itu bukan bangunannya, bangunan dari Master X yang atas nama Gendong. Harus diselesaikan secara kedataan dulu. Ya. Selanjutnya, tadi saya mengatakan salah satu contohnya apabila Master X orang Belanda atau Eropa yang menikah dengan pribumi, ya, yang menikah dengan pribumi di Indonesia, punya keturunan, ya, kemudian meninggal di Indonesia semua, tapi usahanya misalnya sebuah hotel, hotel sekarang dilanjutkan oleh anak-anaknya, misalnya anaknya 4 misalnya, yang satu sudah dewasa menikah dengan orang asing, orang luar negeri, kemudian domisili di luar negeri, yang 3 melanjutkan usaha oleh ayahnya ini. Ya. Karena ini melanjutkan, maka kalau 24 September belum dikonversi menjadi hak milik, otomatis tanahnya ini kan menjadi tanah negara. Ya, bagaimana? Siapa yang berhak mengajukan hak milik? Ya, karena hak milik tidak bebas. Nah, tidak bebas itu berkaitan dengan perdata. Ya. Kalau ini ahli waris, maka kepemilikan itu akan terikat secara yuridis hukum perdataan, yaitu karena dia adalah anak daripada Master X yang punya H.E. Gendom itu tadi. Ya, karena ibunya atau mamahnya orang Indonesia, sudah meninggal semua, maka tanah tersebut menjadi warisan sebelum 24 September tahun 80. Ya. Tapi setelah itu tidak dikonversi, tanah ini menjadi tanah negara. Namun yang nempati tidak terputus dari subjek daripada pemilik H.E. Gendom ini. Nah, dengan demikian, meskipun itu kembali tanah negara, tapi yang menempati di situ anak-anaknya. Jadi anak-anaknya berhak mengajukan hak milik. Ya, bangunannya juga tidak lepas karena itu adalah bangunan yang dibangun oleh usaha orang tuanya. Jadi melekat ini, melekat. Ya. Kemudian bagaimana cara mengajukan sertifikat H.E. Gendom yang saya contohkan kasus ini? Yang pertama, perlu ada surat keterangan waris lebih dulu. Nah, surat keterangan waris, surat keterangan RT RW, kelurahan bahwa memang anak dari Master X ini menempati di situ. Nah, tanah negara setelah tahun 80 memang ini putra-putranya. Ya. Kemudian untuk persyaratan keterangan waris ini, yang satu kan ada di luar negeri. Ini bisa didatangkan. Misalnya penetapan waris di pengadilan didatangkan. Surat penetapan di pengadilan keluar, baru sebagai pengajuan ke BPN untuk mengajukan hak milik. Jadi sertifikatnya bisa atas nama 4 orang ahli warisnya. Nah, ini yaitu dengan syarat persyaratan yang saya kemukakan sama dengan yang contoh yang pertama tadi, yaitu ada riwayatnya, ada bukti-buktinya, kemudian yang ketiga ada saksi-saksinya yang melihat, dan surat-surat pendukung yang lainnya, misalnya pernah membayar pajak, pernah membayar ini yang berkaitan dengan itu. Terus surat-surat yang lain yang berhubungan dengan usahanya, surat izin, ya, kemudian pembayaran pajak dan lain-lain, semua bisa dilampirkan untuk mendukung pengajuan hak milik ke BPN bekas tanah H.E. Gendom yang di sini
yang mengajukan adalah ahli warisnya sendiri. Ya, itu kira-kira syarat yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan hak milik, meskipun 24 September tahun 80 waktu yang ditentukan 20 tahun tidak diajukan, masih bisa berdasarkan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Tetapi tadi saya mengungkapkan bahwa tanah negara ini ada hak yang bebas dan terikat. Kalau bebas itu tidak ada bangunan-bangunan yang berhubungan dengan kepemilikannya. Ya, jadi hanya tanah saja. Ini bisa bebas, siapa saja bisa menempati, mengajukan hak milik berdasarkan PP 24 tahun 1997. Ya. Itu saudara sekalian, mungkin akan saya lanjutkan tentang tanah negara ini pada waktu yang lain. Bersinambung tentang konversi tanah hak gendong yang ada di Indonesia. Demikian saudara sekalian, terima kasih atas perhatian saudara. Jangan lupa like dan subscribe di Sandi Suarso Channel. Terima kasih. Salam sehat selalu. Amin.